Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi protokol TCP/IP untuk pengendalian komputer jarak jauh. Oke, next. Nama saya Abdul Rauf Mayatu Mukorobin dengan NIM A7101900026. Nah, aplikasi Transport Internet Network Access dan lapisan terbawah adalah fisikal. Aplikasi pengendalian komputer ini berada pada lapisan application, dibuat khusus untuk sistem operasi Windows 9X dan disusun dengan bantuan bahasa pemrograman Delphi 5.0. Untuk komunikasi dengan lapisan di bawahnya atau transport dapat menggunakan library yang disediakan oleh Windows. Tetapi pada aplikasi ini digunakan komponen Dwinstock 2.75. Komponen Dwinstock digunakan untuk berkomunikasi dengan lapisan transport karena pada komponen Dwinstock telah disediakan fungsi-fungsi yang mudah digunakan yang merupakan enkapsulasi dari Windows API. Hasil dari aplikasi ini digunakan untuk melakukan pengendalian jarak jauh pada komputer yang meliputi penguncian komputer, reboot atau restart, shutdown atau mematikan, atau eksekusi program dan pengiriman pesan, serta melihat tampilan layar dan melihat program yang sedang dijalankan. Dwinstock adalah komponen antarmuka untuk Windows Socket API yang dikhususkan bagi bahasa pemrograman Borland Delphi. Dengan menggunakan komponen Dwinstock, tidak lagi diperlukan pengubah untuk mengubah header Windows Socket API yang menggunakan bahasa pemrograman C++ menjadi Delphi. Komponen Dwinstock terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai fungsi umum yang spesifik. Yang mempunyai fungsi umum terdiri dari T-Basic Client Socket dan T-Basic Server Socket. Sedangkan yang mempunyai fungsi khusus adalah T-Binary Client dan T-Binary Server, T-Text Client dan T-Text Server, serta T-Time Client dan T-Time Server. T-Basic Client Socket menyediakan semua fungsi yang diperlukan untuk berhubungan ke remote server. Komponen ini mempublikasikan semua properti yang telah didefinisikan pada komponen T-Custom Client Socket untuk berhubungan dengan server menggunakan Stream Socket. Dapat dilakukan dengan mengisi properti address menuju ke alamat IP. Tujuan atau ke nama tujuan. Misal dengan IP 202.43.253.4 atau www.petra.ac.id dan mengisi properti port menuju ke nomor port atau nama servis yang sesuai, misal 80 atau HTTP. Properti ini dapat diisi pada saat desain ataupun saat runtime dan dilanjutkan dengan menggali prosedur open untuk mendapatkan objek soket yang digunakan oleh komponen ini. Dapat dilakukan pembacaan pada properti count. Properti ini dapat digunakan untuk mengirim dan menerima data. Selain itu juga dapat diketahui apakah suatu koneksi dapat terbentuk atau belum dengan menggunakan event onConnect, serta dapat pula mendeteksi apakah suatu koneksi telah ditutup oleh soket yang lain dengan menggunakan event onDisconnect. Untuk mengirimkan datagram ke server dapat dilakukan dengan mengisi alamat IP tujuan atau nama host
dan properti port. Kemudian dilakukan pemanggilan open. Atau jika tidak diinginkan mengisi alamat IP tujuan dapat dilakukan dengan pemanggilan t-datagram socket atau t-datagram socket .send to .tbbasic server socket menyediakan semua fungsi yang dibutuhkan untuk menerima panggilan suatu koneksi dari remote client. Komponen ini mempublikasikan properti dari t-custom basic service socket untuk menerima koneksi dari klien. Harus dilakukan dengan pengisian pada property address dan port atau nama service. Aplikasi server dapat ditempatkan pada lebih dari satu komputer yang masing-masing mempunyai alamat IP berbeda. Sedangkan aplikasi klien walaupun juga bisa ditempatkan pada satu komputer, tetapi akan lebih efektif jika ditempatkan pada satu komputer yang berfungsi sebagai pusat pengendali. Sehingga pada suatu jaringan yang terdiri dari banyak komputer, administrator dapat mengendalikan semua komputer yang berada pada jaringan tersebut hanya dengan menggunakan satu buah komputer. Pada tahap perancangan, langkah pertama yang dilakukan adalah merencanakan fungsi-fungsi apa saja yang dibuat pada aplikasi ini. Aplikasi ini dibuat untuk menjalankan fungsi pengiriman pesan atau send message, menjalankan program atau execute program, mengunci komputer server atau lock komputer, membuka komputer server yang terkunci atau unlock komputer, mematikan komputer server atau shutdown, mereboot komputer server atau reboot, menangkap gambar layar atau capture screen, melihat program, view program untuk komunikasi data antara aplikasi server dan klien. Pada aplikasi ini, data yang dikirimkan berbentuk data biner dan teks sehingga digunakan komponen T-binary server, T-binary client, T-text, dan T-client. Yang selanjutnya adalah jenis protokol transport yang digunakan adalah TCP yang dilakukan dengan mengisi properti protokol pada masing-masing komponen, sehingga nomor port yang digunakan adalah 264048 yang dilakukan dengan mengisi properti port pada masing-masing komponen. Nah, seperti inilah contoh dari pengendalian komputer jarak jauh atau client application. Terdapat bagian-bagian berupa lock komputer, unlock komputer, send message atau pengiriman pesan, view program atau melihat suatu program yang sedang berjalan, dan execute program atau menjalankan, reboot atau merestart komputer, shutdown atau mematikan komputer, dan capturing screen atau menangkap gambar. Capturing screen, shutdown, reboot, execute program, view program, send message, unlock komputer, dan lock komputer. Nah, bagian ini adalah bagian-bagian dari IP address-nya. Dan ini adalah bagian komputer namanya dan statusnya adalah sudah terkoneksi.